Halo cuy, hari ini gue pengen menceritakan sebuah film yang berjudul The Dinosaur Project. Ini merupakan film petualangan fiksi ilmiah dengan menggunakan metode found footage, alias hampir semua rekaman gambarnya terlihat seperti rekaman video amatir. Diproduksi tahun 2012, film ini menceritakan tentang sekelompok penjelajah yang mencoba untuk menemukan salah satu hewan purba yang diyakini kalau makhluk tersebut masih hidup di salah satu hutan. Namun ketika mereka melakukannya, kelompok itu malah menemukan banyak hal yang menegangkan, termasuk penemuan hewan-hewan yang telah punah. Ceritanya berawal dengan adanya laporan perihal hilangnya sekelompok penjelajah kriptozoologi asal Inggris yang sebelumnya melakukan ekspedisi ke wilayah Kongo untuk mencari kebenaran tentang makhluk kriptid yang menurut legenda lokal disebut sebagai Mokele Mbembe. Atau menurut yang ahli di bidangnya, makhluk tersebut diyakini sebagai bagian dari jenis dinosaurus air purba yang dinamai sebagai Plesiosaurus. Penampakan Mokele Mbembe sebenarnya bukan tanpa alasan, karena semuanya itu didasari oleh kesaksian para penduduk. Bahkan laporan pertamanya diketahui terjadi 100 tahun yang lalu. Namun baru beberapa tahun belakangan ini, penampakan Mokele Mbembe semakin mencuat ke permukaan, seiring ditemukannya video-video yang merekam kemunculan makhluk itu. Nah, bagaimana para penjelajah asal Inggris itu bisa dikatakan menghilang? Jadi, 3 minggu sebelum menghilang, ada sekumpulan orang yang tergabung dalam tim kriptozoologi yang hendak melakukan ekspedisi untuk menyelidiki adanya kemungkinan hewan purba yang selama ini mendiami salah satu hutan di wilayah Kongo. Pemimpin tim tersebut bernama Jonathan, yang membawa teman-temannya yang berjumlah 6 orang, termasuk 2 kameramen. Jadi total ada 7 orang. Singkat cerita, pergilah mereka sambil diantar sama anaknya Jonathan yang bernama Luke, sampai kemudian tiba di negara Kongo. Si Luke ini sebenarnya kepengen banget ikut dalam ekspedisi ayahnya itu di hutan Kongo, tapi sayangnya Jonathan nggak mengizinkannya, di mana dia diminta untuk tetap tinggal di hotel sampai sang ayah kembali. Namun, begitu Jonathan bersama dengan timnya pergi menggunakan helikopter, tiba-tiba dia menemukan kalau Luke ternyata diam-diam telah menyelinap ke dalam helikopter sebagai penumpang gelap. Nah, di tengah keadaan si Jonathan yang masih kesel dengan kehadiran Luke, nggak berapa lama kemudian, ada sekawanan reptil terbang yang disebut sebagai Pteranodon yang awalnya dikira sebagai burung, tiba-tiba terlihat mendekati mereka. Yang tanpa diduga, makhluk-makhluk itu menyebabkan helikopter tersebut mengalami gangguan dan harus terjatuh di tengah hutan. Dalam kejadian itu, semua orang kecuali pilotnya bisa menyelamatkan diri tepat sesaat sebelum helikopter itu meledak. Di momen ini, sang pemandu yang bernama Omara sebenarnya juga nggak bisa menentukan kalau mereka ini sedang berada di sisi hutan bagian mana. Bahkan ketika mereka berusaha untuk mencari warga desa yang kemungkinan tinggal di sini, hasilnya mereka juga nggak menemukan siapapun, kecuali beberapa gubuk yang terlihat kosong dengan segelintir penduduk yang tewas di salah satu gubuk. Nah, karena waktu juga sudah hampir malam, mau nggak mau Jonathan lalu memutuskan untuk memilih sebuah gubuk demi bermalam di sini. Sementara Luke memanfaatkan kesempatan itu untuk memasang kamera sensor gerak miliknya di luar gubuk demi berjaga-jaga. Nggak ada yang bisa mereka perbuat selain berharap kalau seseorang di luar sana mulai menyadari bahwa mereka telah kehilangan kontak. Karena menurut Omara, dia juga nggak bisa memastikan apakah sang pilot sudah mengirimkan sinyal darurat sesaat sebelum mereka terjatuh sebelumnya. Nah, pada malam hari, ketika semua orang sedang tertidur, tiba-tiba aja mereka terbangun dikarenakan ada segerombolan reptil mirip kelelawar yang kemungkinan itu adalah Dimorphodon yang sekarang terlihat sedang memburu mereka semua. Di situasi ini, mereka semua lalu mencoba melarikan diri dari desa tersebut. Namun sayangnya dalam kejadian itu, seorang dokter yang bernama Liz menjadi korban, sementara yang lain akhirnya berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepasang perahu kayu. Get moving!
Keesokan harinya, setelah terhindar dari bahaya, kini yang bisa mereka lakukan hanyalah tetap berada di sungai. Mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Begitupun dengan Omara, yang selama hidupnya bekerja sebagai pemandu, dia juga nggak pernah melihat ataupun bertemu dengan hal-hal seperti semalam. Nah, pada saat semuanya sedang memperhatikan suasana di sekitar, tiba-tiba aja dari bawah air, ada sesuatu yang mencoba menyerang mereka. Yang akibat dari kejadian tersebut, salah satu perahu mereka harus rusak, dan semua orang terpaksa harus mendarat di pinggir sungai. Sambil nantinya mereka akan kembali memperbaiki perahu-perahu itu. Dari sana, Jonathan dan yang lainnya lalu memutuskan untuk berkemah, dikarenakan waktu juga sudah hampir gelap. Nah, pada saat mereka semua sedang berada di sekitar api unggun, tiba-tiba mereka menemukan beberapa teropoda kecil yang memiliki penampilan seperti Dilophosaurus dari Jurassic Park. Untungnya, makhluk-makhluk itu tidak terlihat agresif. Bahkan salah satu dari mereka sangat menyukai Luke. Esok paginya, terjadi perdebatan antara Jonathan dan juga Omara, yang mana di sini Omara meminta supaya ekspedisi mereka dihentikan, karena Omara merasa khawatir dengan keselamatan semua orang. Di sisi lain, Luke bersama dengan Charlie dan juga Pete kembali menemukan makhluk yang semalam mengagetkan mereka. Di sini Luke sangat senang karena dia merasa kalau makhluk-makhluk ini sebenarnya hanya kepengen bermain. Dia bahkan menamai salah satunya dengan sebutan kripto, yang diambil dari istilah kriptozoologi. Nah, dengan memanfaatkan kedekatan mereka, Luke kemudian memutuskan untuk memasang salah satu kamera miliknya ke leher si kripto, dengan tujuan untuk melihat kemana makhluk-makhluk ini nantinya akan pergi. Jonathan yang mengetahuinya pun juga ikutan penasaran dengan apa yang akan dilakukan dinosaurus-dinosaurus itu. Tapi sayangnya, ketika makhluk-makhluk itu berenang memasuki sebuah goa, tiba-tiba sinyal mereka terputus. Mengetahui hal itu, lalu terjadi perdebatan pada saat Charlie dan Luke ngotot kepengen terus melanjutkan ekspedisi demi mencari tahu apa dan dari mana para dinosaurus itu berasal. By the way, Charlie ini adalah tangan kanannya Jonathan, yang selama ini selalu ikut kemanapun Jonathan pergi. Nah, si Jonathan setuju dengan ide Omara sebelumnya, di mana dia lalu memerintahkan untuk menghentikan ekspedisi yang udah nggak masuk akal ini. Dari sana, mereka semua lalu setuju dan kemudian berlayar kembali ke sungai dengan menggunakan perahu yang sudah mereka perbaiki. Tapi di tengah jalan, tanpa diduga, Luke berhasil mendapatkan sinyal dari kamera milik Kripto. Luke dan Charlie menyaksikan bagaimana Kripto terlihat berjalan menuju ke sebuah goa atau semacam gerbang bawah tanah, yang kemudian tanpa sengaja si Kripto menjatuhkan kamera sehingga membuat Luke dan Charlie kehilangan sinyal sekali lagi. Mengetahui hal itu, Luke sempat kepikiran untuk memberitahu ayahnya. Namun anehnya, Charlie malah melarangnya dengan alasan jika Jonathan tahu, maka nggak akan ada bedanya. Next, nggak lama kemudian, mereka harus menghadapi situasi di mana mereka mulai memasuki arus sungai yang sangat deras. Di momen ini, perahu yang dikendarai oleh Luke dan Charlie menjadi terpisah. Tapi untungnya nggak lama setelahnya, mereka akhirnya bisa bergabung kembali dengan Jonathan dan yang lainnya di ngarai sungai. Nah, di momen ini secara nggak diduga, mereka sempat bertemu dengan Elasmosaurus atau si Mokelembembe yang menjadi cerita legenda di tempat ini. Tapi naas, begitu sang kameramen yang bernama Dave yang mencoba mengabadikan momen tersebut, secara nggak diduga diserang oleh seekor Pliosaurus. Luke dan Charlie berhasil keluar dari dalam air, di mana dengan perasaan sedih, Luke sepertinya sedikit percaya bahwa anggota kelompok lainnya kemungkinan telah tewas. Gak ada yang bisa mereka perbuat selain memperbaiki telepon satelit yang selama ini dibawa oleh Luke. Termasuk mereka sekarang juga mencoba terus mencari lokasi dari mana semua dinosaurus ini berasal, yaitu lokasi di mana Kripto menjatuhkan kamera sebelumnya. Nah, ketika mereka menemukan goa yang dimaksud, Luke memberitahu bahwa telepon satelit mereka telah berhasil diperbaiki. Namun anehnya, begitu Charlie mengetahui hal tersebut, dia malah mendorong Luke dengan maksud ingin membunuhnya. Charlie sengaja melakukan hal itu, dikarenakan kemungkinan dia ini tidak ingin siapapun mengetahui penemuan mengenai jalan masuk menuju ke tempat di mana para dinosaurus berasal. Apalagi ditambah sebelumnya, si Jonathan yang juga berniat untuk mengakhiri ekspedisi ini. Nah, untungnya, Luke yang terjatuh ke bawah tadi rupanya berhasil selamat, di mana kemudian Luke yang sudah merasa pasrah lalu merekam dirinya sendiri dengan maksud ingin menjelaskan tentang semua kejadian tadi, termasuk bagaimana Charlie yang berusaha membunuhnya.
Sementara itu, Jonathan, O'Mara bersama dengan Pete sang kameramen yang terakhir ternyata juga berhasil selamat. Namun di sini O'Mara rupanya nggak berniat mencari keberadaan Luke, di mana dia lebih memilih untuk menyelamatkan diri sambil membawa salah satu perahu. Sebelum pergi, O'Mara menjelaskan bahwa jika Jonathan ingin mencari Luke, kemungkinan anaknya itu berada di pintu masuk atau Goa Keramat yang selama ini menjadi kisah para penduduk lokal. Nah, dari sana bersama dengan Pete, mereka berdua kemudian memulai perjalanan untuk mencari keberadaan Luke dan juga Charlie. Oke, kita balik lagi ke si Luke yang secara nggak diduga, dia ini bertemu kembali dengan Crypto. Tapi sialnya, beberapa makhluk terbang yang pernah menyerangnya tiba-tiba ikutan muncul dan membuat Luke menjadi panik. Namun untungnya Luke berhasil diselamatkan oleh Pete yang datang bersama dengan ayahnya. Pete yang merasa kesal atas kematiannya si Dave dengan berani terus aja mengejar makhluk-makhluk itu sampai ke dalam hutan. Tapi apa yang dilakukan Pete ini pada akhirnya harus membuatnya kehilangan nyawa. Karena ketika dia tiba di suatu lokasi, secara nggak diduga dia dikepung oleh makhluk-makhluk itu. Sementara itu, Jonathan yang kini mengetahui apa yang sudah terjadi dengan Luke memutuskan untuk kembali demi merebut telepon satelit yang ada di tangannya Charlie. Yang mana telepon tersebut adalah satu-satunya cara agar mereka bisa mendapatkan bantuan secepat mungkin. Nah, pada saat dalam perjalanan, tanpa sengaja Charlie yang kebetulan ada di area itu mengetahui keberadaan Jonathan dan juga Luke. Di mana dari sana secara diam-diam dia mengikuti mereka. Dan ketika Jonathan dan Luke berada di pinggir tebing, Charlie memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkan bebatuan dari atas. Oh. You got to run. Get out of here. It's Charlie. Go. No. Demi menghindari kejarannya si Charlie, Luke yang ketakutan kini hanya bisa berlari dan mencoba bersembunyi di dalam hutan. Di momen ini, tiba-tiba aja dia bertemu dengan Crypto, yang kemudian makhluk itu lalu menuntunnya kembali ke tempat di mana dia sebelumnya menjatuhkan kamera. Tapi di saat yang gak diduga, si Charlie Chaplin muncul lagi. Di momen ini, ketika Charlie berniat membunuhnya, tanpa diduga, si Crypto malah meludahkan cairan ke wajahnya si Luke, sesuatu yang awalnya membuat Luke merasa bingung. Namun sebenarnya hal itu sengaja dilakukan oleh Crypto dengan maksud untuk melindungi Luke. Karena di saat yang gak diduga, ada dua teropoda raksasa yang kemungkinan itu adalah induknya Crypto tiba-tiba muncul. Setelah kejadian itu, Luke lalu berlari ke hutan dan berhenti di pinggir tebing. Luke memanfaatkan kesempatan ini untuk merekam dirinya dan juga Crypto, sambil mengatakan bahwa dia akan meninggalkan semua rekaman di dalam sebuah tas. Nah, sebelum mengakhiri rekaman tersebut, Luke lalu menunjukkan sebuah lembah yang memperlihatkan kalau ada banyak banget spesies dinosaurus yang masih hidup di tempat ini. Next, dalam adegan berikutnya, Luke terlihat melemparkan tasnya itu ke air terjun sungai, yang mana hal tersebut sekarang membuat nasibnya menjadi tidak diketahui. 3 minggu setelahnya, tasnya si Luke yang dilempar sebelumnya sekarang terlihat mengapung di sungai, di mana tas tersebut ditemukan oleh orang-orang yang memang sedang melakukan pencarian terhadap anggota tim ekspedisi yang dikabarkan telah menghilang. Dan tamat cuy, sebuah film bertema dinosaurus yang menurut gua cukup oke, terutama di bagian visual dinosaurusnya. Mungkin yang kurang cuma pendalaman beberapa karakter dan ceritanya mengenai asal-usul gua misterius yang menjadi pintu keluar masuknya dinosaurus. Tapi kalau secara overall menurut gua cukup layak lah untuk dinikmati. So kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua. Ciao.